teks deskripsi. Teks deskripsi adalah jenis tulisan yang berfokus pada penjelasan rinci tentang karakteristik fisik, visual, atau sensori dari suatu subjek. Tujuan utama dari teks deskripsi adalah untuk membantu pembaca membentuk gambaran yang jelas dan hidup dalam pikiran mereka tentang objek yang dijelaskan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, deskripsi adalah penerapan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Sebuah deskripsi terbentuk uraian. Nah, deskripsi dari situasi Kemdikbud. Teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Nah, dengan kalimat deskripsi, pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasa sendiri tentang hal yang disampaikan dalam suatu teks. Nah, tulisan deskripsi berisi mengenai penggambaran terhadap suatu berdasarkan apa yang dilihat, dirasakan, dan diraba. Nah, teman-teman, langkah awal dalam penulisan deskripsi adalah penulisan harus melakukan identifikasi lebih dalam terhadap benda atau peristiwa yang akan diangkat dalam tulisan tersebut. Nah, cara yang digunakan adalah dengan mengamati lewat panca indera dan pengalaman. Yang berikut ada ciri-ciri teks deskripsi. Nah, sebuah teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu sehingga pembaca dapat merasakan langsung objek yang ditulis. Nah, berikut adalah ciri-ciri sebuah teks deskripsi. Yang pertama itu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan indera. Nah, yang kedua, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Yang berikut mengandung kata sifat untuk menggambarkan kondisi seperti dua piring hitam, seorang siswa pintar, dan lainnya. Yang berikut menggunakan kata kerja transitif dalam penyampaian informasi, seperti perempuan itu memakai rok biru. Yang berikut mengandung kata kerja perasaan yang bertujuan untuk mengungkapkan pendengar pribadi dari penulis terhadap subjek yang dituliskan. Yang berikut mengandung kata keterangan dalam memberi informasi tambahan seperti lambat di rumah, siang hari. Yang berikut mengandung bahasa kiasan atau metafora seperti wajahnya bersinar terang, bak matahari, kulitnya seperti salju, dan lain sebagainya. Struktur teks deskripsi. Nah, meskipun teks deskripsi tidak selalu mengikuti struktur yang kaku, tetapi ada beberapa komponen umum yang bisa ditemukan. Nah, struktur yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, pada bagian pendahuluan ini memperkenalkan subjek yang akan dideskripsikan dan memberikan konteks kepada pembaca. Yang kedua ada deskripsi utama, menjelaskan karakteristik umum subjek seiring kali diawali dengan gambaran umum dan diikuti oleh detail-detail yang lebih spesifik. Yang ketiga itu ada detail tambahan. Nah, pada bagian detail tambahan ini, bagaimana bisa mencakup atau bagaimana ini bisa mencakup aspek-aspek lain yang relevan seperti suasana, kondisi, atau reaksi orang terhadap subjek. Yang berikut ada kesimpulan. Nah, pada bagian kesimpulan ini kita merangkum semua atau keseluruhan isi teks dan dari deskripsi dan mungkin memberikan pandangan pribadi atau interpretasi penulis. Yang berikut ada jenis-jenis teks deskripsi. Nah, jenis-jenis teks deskripsi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu deskripsi ilmiah. Pada bagian deskripsi ilmiah ini menggambarkan objek atau fenomena dengan pendekatan yang lebih akademis dan objektif, sering digunakan dalam ilmu pengetahuan dan penelitian. Yang kedua ada deskripsi puitis. Nah, deskripsi puitis ini sering menggunakan bahasa yang indah dan imajinatif
untuk menggambarkan subjek dengan cara yang berkesan dan menggugah emosi para pembaca. Yang berikut ada contoh teks deskripsi. Nah, contoh teks deskripsi tempat yaitu di ujung jalan yang terhampar, di bawah sinar matahari pagi, terdapat taman kecil yang dipenuhi dengan bunga-bunga warna-warni. Bangku-bangku kayu yang ditempatkan dengan cermat di sekitar taman mengundang siapa saja untuk duduk dan menikmati suasana damai. Yang berikut contoh teks deskripsi tokoh. Nah, Maria adalah seorang wanita Parubaya dengan senyum ramah yang selalu menghiasi wajahnya. Matanya yang berkilauan penuh dengan pengalaman hidup, dan setiap kerut di wajahnya menceritakan kisah-kisah tak terhitung. Dalam setiap langkahnya terasa kelembutan dan kebijakan yang menjadikannya sosok yang mudah diikat dan dihormati oleh semua orang di sekitarnya. Nah, teman-teman, kesimpulannya, teks deskripsi memiliki peran penting dalam membantu pembaca membayangkan dan memahami suatu subjek dengan lebih mendalam. Nah, dengan ciri-ciri yang kaya akan detail, struktur yang logis, dan berbagai jenis yang dapat digunakan, teks deskripsi ini, teman-teman, menjadi alat yang kuat dalam literatur, komunikasi, dan berbagai bidang lainnya. Nah, teman-teman, dengan membaca dan memahami teks deskripsi, pembaca dapat dibawa ke dalam suasana atau dunia yang dijelaskan oleh sang penulis, mengalami pengalaman sensori, dan merasakan atmosfer yang diceritakan atau diciptakan oleh sang penulis.